Shalom teman-teman. Puji Tuhan, saat ini kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan, serta kekuatan, sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan ibadah kita. Walaupun ibadah kita kali ini bentuknya online, dikarenakan seperti yang teman-teman tahu, kondisi kita saat ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya ibadah seperti biasa di hari Jumat. Tapi mari kita sama-sama percaya di setiap ibadah kita, Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah ibadah kita, dan Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saat ini mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat lagu penyembahan kita buat Tuhan. Kita katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi Tuhan, kami percaya semua hanya untuk kebaikan kami. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mau lebih sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Kita katakan sekali lagi, bila kau izinkan sesuatu terjadi Tuhan, kami percaya semua hanya untuk kebaikan kami. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terjadi. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah Tuhan. Kita angkat lagu penyembahan kita. Kita katakan, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta, Allah
kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, 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 Allah semesta alam, kuduslah, kuduslah, surga bumi menyembah. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami senantiasa panjatkan puji dan syukur kami buat setiap kemurahan hati Tuhan yang masih boleh memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, serta kekuatan pada saat ini. Bapak, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Bapak, Engkau yang berkati ibadah kami pada saat ini. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah Engkau juga yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan yang boleh jamah setiap hati kami, Bapa, agar kami boleh lebih sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah ini, Bapa. Bapa, pada saat ini kami juga ingin berdoa Tuhan buat negara kami serta bumi, Bapa, yang akhir-akhir ini Tuhan banyak sekali masalah, banyak sekali musibah yang terjadi. Namun Tuhan, di atas semua masalah yang banyak ini, Bapa, kami tahu, kami juga percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah. Kami punya Tuhan yang lebih dahsyat, yang bisa menyelesaikan semua masalah dan serta boleh memberikan solusi yang terbaik untuk setiap kami. Biarlah Tuhan, untuk wabah yang terjadi pada saat ini boleh secepatnya hilang Bapak, sehingga kami boleh melaksanakan aktivitas kami seperti biasa, dan kami boleh bersuka cita untuk bertemu kembali dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, di atas segala permohonan kami sadar betul bahwa setiap harinya kami melakukan kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu Bapak, kami mohon ampun kepadamu Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami, sehingga kami layak Tuhan disebut sebagai anak-anak Allah, dan kami layak untuk menerima berkat Tuhan setiap harinya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Sama-sama kita katakan, Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
berikan kemuliaan untuk bagi Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari rahasia firman Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat pujian kita buat Tuhan. Kita katakan di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Sama-sama kita katakan di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sama-sama kita katakan di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh saudara kita Bang Anto. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke teman-teman, sebelum kita mulai seri kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berucap satu kata. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas beritamu hari ini. Tuhan berkati kami, berkati setiap hati dan pikiran kami, dan telinga kami, biarlah kami bisa sering dengar-dengaran dan mengerti apa yang firman pada hari ini. Biarlah Tuhan yang berkati semuanya, di dalam nama Anak Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Perkenalkan, nama gue Ardianto. Gue alumni dari Musika jurusan Teknik Elektro. Hari ini gue dikasih tugas sama teman-teman pengurus PMK Musika untuk sharing. Dan sharingnya ini sharing online yang baru pertama kali diadakan di PMK Musika. Oke, nggak usah pakai waktu lama lagi. Tema yang dikasih teman-teman pengurus itu gue adalah There are hopes in worries. There are hopes in worries, yang dimana gue artiin dalam bahasa Indonesia itu adalah ada harapan dalam kekhawatiran. Oke teman-teman, di sini kita baca dulu firman-nya. Kita baca dulu ayatnya itu di Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Tapi teman-teman, sebelum kita baca firman Tuhan, Alkitabnya jangan Alkitab yang online juga, harus Alkitab yang buku, Alkitab yang asli. Oke. Nah, kita buka di Filipi 4 Filipi 4 ayatnya ayat 4 sampai 7. Di sini biarkan gue yang bacain buat teman-teman aja. Filipi 4 ayat 4 sampai 7 begini-begini firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, aku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow. Hari ini kita akan belajar yang namanya ada harapan dalam kekhawatiran. Khawatir. Di dalam ayat ini tadi, di dalam Filipi ini, gue menarik 2 poin. Poin yang pertama yaitu adalah yang udah jelas tadi Tuhan bilang di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Yang poin pertama itu yang mau gue kasih tahu sama teman-teman adalah jangan khawatir teman-teman. Udah, kita jangan khawatir nih. Sekarang gue mau nanya nih sama teman-teman. Apa sih yang sering buat kita khawatir? Pasti banyak hal yang sering buat kita khawatir. Tapi kita nggak perlu jauh-jauh. Sebagai contoh, adalah hal yang kita alami sekarang nih. Di tengah kehidupan kita ini, kita mengalami kedatangan sebuah virus COVID-19, virus corona, yang dimana kedatangan virus ini membuat semua orang, gak cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia itu khawatir. Nanti tiba-tiba khawatirnya, aduh, gue takut nih, nanti gue tercemar, nanti gue kena nih sama virus ini, nanti gue bisa mati. Banyak sekali orang-orang yang khawatir akan virus ini, teman. Sebagai contoh, dalam kehidupan yang gue alamin, sekitar 3 minggu yang lalu gue nyari masker, gue nyari hand sanitizer, karena itu kan dianjurin pemerintah. So gue pasti cari dong. Gue cari nih di apotek sekitar rumah gue. Itu udah benar-benar habis, gak ada tersisa satu pun. Karena kekhawatiran seseorang, karena kekhawatiran orang banyak yang tiba-tiba menimbulkan suatu kerugian. Pasti bisa aja ada beberapa oknum orang yang sengaja membeli banyak, menimbun, dan nantinya akan dijual kembali dengan harga yang mahal. Akan banyak orang-orang yang dirugikan untuk kepentingan pribadi. Itu nggak boleh, teman-teman. Ketika di masa khawatir, di masa seperti ini, kita nggak boleh khawatir. Karena Tuhan aja udah bilang nih, jangan hendaknya kamu khawatir. Di 1 Petrus 5 ayat 7, kita buka lagi ya. Nah, di 1 Petrus 5 ayat 7 ini, Tuhan bilang nih, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Hanya di sini N-nya besar. N-nya besar, teman-teman. N-nya besar. Yang artinya itu, kita gak usah khawatir. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Karena di masa-masa seperti ini, yang kita butuhkan hanyalah apa? Kita berserah sama Tuhan. Kita gak perlu khawatir. Karena kalau kita khawatir, yang ada merugikan diri kita sendiri dan merugikan banyak orang lagi. Seperti itu, teman-teman. Dan di poin yang kedua, yang gue ambil adalah tetaplah berdoa. Kenapa begitu? Kenapa tetaplah berdoa, Bang? Iya, tetap berdoa. Karena gini, teman-teman, di masa sulit seperti ini, Tuhan mau kasih nilai-nilai dalam hidup kita.
Tuhan mengajarkan sesuatu kepada kita tentang ketaatan, rendah hati, kasih, atau karakter Kristus lainnya. Tapi akan tetapi nih teman-teman, ketika kita mau pelajari ini semua, kita mau menjalani ini semua, ketaatan ini, itu kita banyak melewati jalan yang gak mudah. Pasti kita melewati jalan berliku-liku, pasti banyak banget cobaan yang akan kita lewati, yang akan kita hadapi. Banyak sekali akan cobaan yang akan kita hadapi nanti. Kita akan melewati jurang, kita akan melewati lembah, kita akan merasa kecewa, kita harus merasa marah. Bahkan di saat seperti ini, kita harus merasa kesepian karena kita harus ada di rumah, kita nggak bisa main sama teman-teman kita nggak bisa kumpul, kita nggak bisa kongko bareng. Tapi yang harus kita tahu teman-teman, di balik ini semua, Tuhan mau kasih tahu sesuatu sebenarnya. Endingnya yaitu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita teman-teman. Tuhan itu selalu ada buat kita. Karena gue berpikir gini loh teman-teman, ketika pandemi ini terjadi, mungkin Tuhan banyak melihat anak-anak muda sekarang yang baik Allahnya itu dalam dirinya dan baik Allah dalam keluarganya itu sudah mulai rapuh, sudah mulai rusak, sudah mulai rontok, bahkan sudah mulai hancur. Banyak anak-anak muda sekarang yang lebih mementingkan pelayanan di luar, pelayanan sana sini, pelayanan kesana kesini, dengan kepentingan pribadinya. Padahal Tuhan bilang, bait Allah yang utama itu adalah diri sendiri. Bait Allah yang utama itu adalah diri sendiri. Tuhan suruh kita melayani dengan segenap hati. Tuhan suruh kita melayani dengan segenap hati, teman-teman. Makanya itu teman-teman, dari pandemi ini, yuk kita sama-sama bangun bait Allah dalam diri kita. Kita mulai bangun lagi bait Allah yang tadinya bocor, bolong-bolong, atau gentengnya roboh. Yuk kita mulai bangun lagi. Kita mulai bangun bait Allah dari diri kita sendiri. Baru kita bangun bait Allah dalam keluarga kita. Karena gue percaya teman-teman, Tuhan itu gak cuma ada di dalam gereja. Tuhan itu gak cuma berdiam di dalam gereja, tapi Tuhan itu berdiam dalam bait Allah kita, diri kita sendiri. Tuhan berdiam dalam diri kita sendiri, karena dalam diri kita sendiri itu ada baitnya. Yuk teman-teman, kita bangun bait Allah. Karena kenapa? Saat kita udah mulai membangun bait Allah dalam diri kita sendiri, ketika pandemi ini nanti selesai, virus ini hilang dari Indonesia, bahkan dari muka bumi ini, ketika kita kembali ke dalam segala kegiatan kita, pasti kita akan banyak menemukan dan banyak diperhadapkan dengan cobaan-cobaan apapun itu. Dan kenapa kita harus bangun bait Allah kita ini dalam diri kita? Tujuannya apa nih teman-teman? Tujuannya udah jelas. Biar kita kuat nanti, biar saat kita keluar nanti, kita keluar, kita mulai kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kita menemukan masalah apapun itu,
kita menemukan hal-hal jahat apapun itu, kita nggak akan goyah. Kita tetap percaya sama Tuhan. Itu teman-teman. Karena di masa-masa seperti ini teman-teman, benar-benar hal-hal baru itu harus kita lakukan. Karena apa? Banyak anak muda sekarang yang mungkin teman-teman rasain, teman-teman pasti jauh dari keluarga. Dan teman-teman harus bisa berhikmat. Kenapa Tuhan ngasih pandemi ini sama Indonesia? Karena apa? Tuhan mau anak-anak mudanya Allah itu bangun baik keluarga, baik Allah keluarga. Yang sudah rusak harus diperbaiki. Karena apa? Kita nggak bisa memungkiri teman-teman. Hari-hari depan di Alkitab sudah jelas. Nih, di Alkitab sudah jelas. Hari-hari depan itu akan jahat. Makanya kita harus bangun baik Allah dalam diri kita dengan cara berdoa dan mengucap syukur sama Allah akan segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita untuk besok bahkan sampai selama. Oke, sekian teman-teman sharing dari gua. Selanjutnya kita akan berdoa sekaligus kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Engkau Allah yang maha baik ya Bapa. Engkau Allah yang mengerti ya Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, di balik pandemi COVID-19 yang sedang kita alami hari ini, Tuhan banyak berkarya dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan pasti akan mempersiapkan kami untuk kami bisa lebih kuat lagi ya Tuhan, melakukan dan menghadapi hal-hal jahat di depan kami nantinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Berikan terus kesehatan ya Bapa. Berkati setiap keluarga kami, Tuhan yang tolong ya Bapa. Tuhan pasti akan menjauhkan kami daripada virus ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa kepada-Mu Tuhan. Kami alaskan ya Bapa dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you teman-teman. God bless you. Tetap semangat dan selalu andalkan Tuhan. Jangan lupa berdoa. Bye. Shalom.